Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, kali ini kita bertemu lagi dengan materi yang baru, tapi materi ini masih merupakan kelanjutan dari materi yang kita bahas di minggu sebelum libur hari Idul Adha ya. Hari ini kita masih akan membahas bagian dari sebuah cerita narasi atau sebuah cerita fantasi ya. Tapi kalau kemarin kita itu membahas tentang bagaimana mengidentifikasi struktur dan bagaimana membahas struktur dan bagian-bagian dalam cerita fantasi atau cerita narasi, kali ini kita akan mencoba menelaah strukturnya dan kaidah kebahasaan dalam cerita fantasi tersebut. Baiklah, langsung saja. Satu, menelaah struktur cerita fantasi. Anak-anak, teks yang ibu ambil adalah teks yang berasal dari buku cetak yang ada di rumah kalian. Jadi, kalian bisa membaca dan mengamati bersama-sama dengan ibu teks yang ada di buku bab 2 yang judulnya adalah Bertemu Gajah Mada. Baiklah, ibu akan membacakan ceritanya dan kalian dapat mengamati secara seksama. Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Di tengah keramaian, orang yang sedang berwisata, mereka sibuk menyelesaikan laporannya. Baiklah, wacana yang baru ibu baca itu adalah merupakan salah satu jenis teks narasi atau teks fantasi. Di sini, bagian ini biasanya disebut dengan orientasi, yaitu pengenalan. Di sini bisa kita lihat bahwa penulis menggunakan orientasinya dengan mengenalkan latar, dengan dibuka kalimat pertama dengan kata-kata minggu pagi yang cerah. Nah, itu merupakan latar. Latar apa anak-anak? Ya, latar waktu. Nah, selain menggunakan latar waktu, ada latar lain yang digunakan oleh penulis, yaitu berada di Candi Trowulan. Ini merupakan latar tempat. Oke, jadi di sini penulis mengenalkan latar terlebih dahulu dan kemudian penulis juga mengenalkan tokoh. Di sini di kalimat ini kita tahu di teks ini bahwa tokoh yang akan menjadi pelaku dalam teks cerita tersebut adalah Ardi, Handi, dan Dani. Oke, jadi anak-anak ini adalah contoh teks narasi bagian orientasi. Berikutnya, ibu akan membacakan lanjutan cerita yang tadi ya. Tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak, minta tolong. Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempat itu segera berlari menghampiri. Betapa kagetnya mereka berdua melihat Handi berada di sebuah lubang dan hanya kelihatan tangannya. Dengan refleks, Ardi dan Dani menarik berusaha menolong Handi. Tapi, terdengar teriakan keras dan mereka bertiga terseret masuk ke lubang itu. Di mana kita? Ardi bertanya sambil menatap tembok sekelilingnya yang memancarkan kemilau keemasan. Tempat apa ini? Handi dan Dani bertanya hampir bersamaan. Nah, mungkin kalau kalian ikut membaca dengan ibu ya yang ada di buku ya. Jadi, di sini merupakan teks yang ibu baca itu adalah merupakan bagian yang disebut dengan komplikasi, Nak. Komplikasi atau teks di mana mulai timbul sebuah masalah hingga masalah itu memuncak. Nah, atau disebut dengan klimaks ya. Masalah di sini dalam teks ini biasanya dalam bagian komplikasi sudah mulai terdapat konflik. Di mana konfliknya? Dimulai dengan kata-kata tolong. Tolong, tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Nah, di situ mulai konfliknya muncul karena di sana setelah terdengar kata tolong itu ternyata si Handi itu masuk ke dalam lubang dan hanya terlihat tangannya saja. Nah, setelah terdengar suara tolong yang sangat keras itu, Dani dan Ardi yang berada tidak jauh dari tempatnya si Handi berusaha menolong, tetapi mereka malah ikut masuk ke dalam lubang tersebut. Jadi di sini mulai timbul konflik. Dari dunia mereka pindah ke dunia yang lain. Baiklah. Berikutnya,
Teks berikutnya ini masih merupakan teks lanjutan dari teks yang tadi ya, Ibu bacakan lagi. Selesai Dani menyelesaikan kalimatnya, terdengar dentuman keras, boom. Seakan ada yang mengangkat mereka bertiga, tiba-tiba sudah kembali berada di area Candi Trowulan, tempat mereka melakukan pengamatan. Ketiganya mengusap mata, seakan tidak percaya mereka saling berangkulan. Benar kata Gajah Mada tadi. Handi berucap lirih, iya kita tidak punya cukup hanya dengan pintar, Ardi berkata hampir tak terdengar. Ya, kita harus memiliki perilaku yang baik. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya menuju area candi yang harus diamati. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Seperti biasanya, mereka bekerja keras untuk menghasilkan sebuah karya. Baiklah, bagian teks yang baru Ibu baca itu masih merupakan kelanjutan dari cerita yang sebelumnya. Tapi, bagian ini biasa kita kenal dengan sebuah resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu adalah penyelesaian dari sebuah masalah. Seperti kita ketahui ya nak ya, narasi atau cerita fantasi itu kan merupakan teks cerita ya. Cerita itu pasti memiliki konflik dan konfliknya harus diselesaikan. Nah, diselesaikan itu di bagian resolusi atau sering kita kenal dengan ending sebuah cerita. Di sini bisa kita lihat Dani menyelesaikan kalimat terdengar dentuman keras boom. Jadi mereka bertiga yang tadi pas di paragraf sebelumnya mereka mendapat konflik yaitu masuk ke dalam dunia yang berbeda. Nah di paragraf ini, di bagian ini akhirnya mereka mendapatkan penyelesaian masalah. Mereka kembali ke dunia mereka setelah menjawab pertanyaan si Gajah Mada. Nah, anak-anak, itulah bagian atau bagaimana menelaah sebuah teks narasi atau teks fantasi. Oke, berikutnya kita akan di sini akan mencoba menguraikan ciri bagian-bagian struktur cerita fantasi. Jadi kita mau lihat nih ciri-ciri dari struktur itu seperti apa aja. Karena kemarin kita belajarnya tentang mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu kan hanya sekedar ternyata yang ini namanya orientasi, yang ini namanya komplikasi, yang ini namanya resolusi. Tapi di sini kita akan mencoba mengenal ciri-ciri dari bagian yang sudah kita identifikasi kemarin. Oke, yang A menguraikan ciri bagian-bagian struktur cerita fantasi. Dalam sebuah teks fantasi atau teks narasi ya, bagian pertama atau struktur yang pertama disebut dengan orientasi atau pengenalan. Ciri-cirinya, untuk mengetahui teks yang sedang kalian baca itu teks orientasi atau bukan, biasanya dalam teks orientasi itu terdapat yang namanya pengenalan tokoh. Kayak tadi yang teks Gajah Mada yang kita baca ya, di situ ada Dani, ada Handi, sama si Ardi. Terdapat juga Gajah Mada ya. Berarti itu termasuk ke dalam pengenalan tokoh. Berikutnya tadi ciri-cirinya lagi ada yang disebut dengan latar. Kayak tadi kita baca langsung dia melakukan pengenalan latar ya, latar waktu pada suatu minggu yang cerah. Nah, itu termasuk latar di Candi Trowulan. Nah, itu merupakan latar tempat. Watak tokoh. Nah, watak tokoh ini kadang-kadang juga terdapat di bagian orientasi. Jadi kalau kalian membaca sebuah teks nih, di sana sudah terdapat tokoh, wataknya juga dijelaskan di sana. Berarti itu namanya teks bagian orientasi ya Bu ya? Iya, betul sekali. Nah, terakhir dalam teks orientasi ada beberapa penulis yang langsung memasukkan konflik dalam bagian orientasi. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Berikutnya ciri dari komplikasi dari bagian komplikasi. Untuk mengetahui teks yang kita baca itu merupakan komplikasi atau bukan, kita harus mengetahui ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Biasanya dalam sebuah komplikasi itu berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Nah, contoh seperti teks yang kalian baca di rumah ya, yang kita sama-sama baca tadi tentang bertemu Gajah Mada. Jadi di sana di bagian komplikasi itu biasanya timbul yang namanya konflik. Nah, mulai timbul masalah yang tadi ketiga sahabat itu tiba-tiba masuk ke dunia, terhisap ke dunia di zaman Gajah Mada berada. Terus mereka harus menjawab pertanyaan. Nah, setelah mereka berhasil menjawab pertanyaan, akhirnya mereka kembali. Nah, itu termasuk ke dalam komplikasi. Jadi kalau nanti dalam sebuah teks, di sini kok banyak sekali masalah ya, ada konflik, ada pertentangan dari tokoh utama ke tokoh yang lain, ada pertentangan batin terhadap pelaku utama. Berarti itu kalau dia banyak-banyak masalah, berarti bagian tersebut itu merupakan bagian komplikasi. Terakhir,
kita akan mengetahui ciri-ciri dari bagian resolusi. Biasanya ciri-ciri resolusi ini nih, kita anak-anak nih biasanya, oh kalau resolusi berarti adanya terakhir Bu. Nah iya, tapi kadang-kadang kita harus jangan hanya tahu oh kalau terakhir itu berarti resolusi. Kita harus tahu ciri-cirinya secara jelas ya. Jadi resolusi itu biasanya berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Di sini konflik yang tadi diceritakan di bagian komplikasi harus selesai di bagian ini, atau disebut juga dari ending sebuah cerita. Jadi konfliknya selesai, kayak tadi nih yang teks yang kita baca, selesainya konfliknya gimana? Mereka kembali ke dunia mereka, dan mereka menyadari kesalahan mereka, dan mereka menjadi orang yang lebih baik. Nah, dalam resolusi juga nak, biasanya kalian akan sering sekali menemukan yang disebut dengan koda atau pesan moral. Baiklah. Sekarang kita akan mencoba menelaah variasi pengungkapan struktur cerita fantasi. Menelaah itu maksudnya mengkaji, mempelajari, menganalisis, itu artinya menelaah ya. Variasi jenis-jenis nih bagaimana mengungkapkan struktur cerita fantasi. Karena sejatinya pengembangan struktur itu bisa dilakukan dalam berbagai pola. Jadi tidak hanya satu pola, tapi memiliki berbagai macam pola. Baiklah, yang pertama kita akan membahas bagian struktur yang disebut dengan orientasi dulu nih. Kita lihat nih variasinya ada apa aja. Yang pertama orientasi anak ya. Jadi kita belum masuk ke komplikasi, kita belum masuk ke resolusi, kita akan membahas pola yang terdapat pada orientasi. Nah, pengungkapan orientasi biasanya dapat dikembangkan melalui 3 jenis nih ya. Yang pertama jenis yang akan kita bahas adalah dikembangkan dari deskripsi latar. Jadi biasanya cerita pembukanya itu, pengenalannya itu bukan hanya melulu dibuka dengan pengenalan tokoh ya, tapi bisa juga dibuka dengan pengenalan latar. Seperti teks yang kita baca di Gajah Mada. Dia orientasinya itu menggunakan pengenalan latar. Contoh ini, Ibu memberikan contoh nih adalah salah satu teks orientasi. Dia menggunakan pengembangan atau variasi yang menggunakan deskripsi latar. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Titik. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumah itu memiliki model yang sama. Hanya satu hal yang membedakan ketiga rumah itu, warna pintunya. Setiap pintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat di custom color laptopku. Nah, dari sini nih sudah sangat jelas nih, banyak sekali ya penjelasan tentang latar nih ya, penggambaran latar-latar. Dari kalimat pertama sudah ada kata-kata 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. 3 rumah itu merupakan latar tempat. Nah, di bawahnya juga itu merupakan uraian atau merupakan penjelasan dari 3 rumah bergaya kerucut itu. Mereka menjelaskan deskripsi latarnya secara detail. Jadi itu yang pertama adalah orientasi itu bisa dikembangkan dari deskripsi latar. Berikutnya ini yang paling banyak sering kita temukan dalam jenis orientasi ya, yaitu dikembangkan dari pengenalan tokoh. Ini banyak sekali kita temukan jenis yang seperti ini. Ibu akan bacakan teksnya ya, kita baca bersama-sama. Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Sepertinya ia bingung dan mencoba mengenali tempat baru. Matanya yang sebesar biji kemiri berkedip-kedip memamerkan matanya yang kehijauan. Aku tahu dia bukan manusia sepertiku, tapi ia datang bukan untuk mengganggu. Nah, di sini penulis itu mengembangkan bagian orientasinya itu berdasarkan pengenalan tokoh, karena pada kalimat pertama dia langsung memasukkan tokoh utama dalam teks tersebut, yaitu alien. Setelah itu dia juga setelahnya langsung membahas tentang pengenalan tokoh itu, bagaimana dia terlihat, bagaimana dia bertingkah laku, dan bagaimana dia bersikap. Jadi pola berikutnya adalah dikembangkan dari pengenalan tokoh. Terakhir ini biasanya selain dari dikembangkan dari pengenalan latar, pengenalan tokoh, terakhir ada beberapa orientasi yang dikembangkan dari pengenalan konflik atau sebuah masalah. Jadi, contohnya Ibu bacakan ya. Kau harus membawanya kembali. Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling.
Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Nih, hati-hati nih untuk jenis teks yang seperti ini ya. Nanti kalau ternyata ini ada masalah nih, berarti ini namanya komplikasi, bagian komplikasi. Padahal ternyata ini disebut dengan bagian orientasi, masih pengenalan ya. Karena di bagian ini belum jelas nih timbul konfliknya gara-gara apa dan disebabkan oleh apa. Jadi belum muncul sebab akibat. Karena di sini lebih mefokuskan untuk membawa pembaca mengenal tokohnya nih. Karena di sini walaupun sudah timbul konflik, di sini dijelaskan tokohnya adalah si Erza. Waktunya juga dijelaskan, ada latarnya dalam waktu 12 jam. Itu. Jadi pola pengembangan cerita fantasi dalam struktur orientasi itu yang pertama bisa kalian lakukan dengan pengenalan latar ya. Latar itu bisa latar tempat, latar waktu, bahkan latar suasana ya. Yang kedua bisa digunakan dengan pengenalan tokohnya. Tokohnya siapa nih yang akan kita bahas atau yang akan menjadi pelaku utama dalam teks fantasi. Dan yang terakhir dapat dikembangkan dari pengenalan konflik. Berikutnya kita akan mengetahui ada pola apa saja dalam pengembangan cerita fantasi dalam bagian komplikasi. Ya, komplikasi itu kan sebuah masalah ya. Kita lihat nih bagaimana si penulis itu biasanya memulai sebuah masalah dalam teks narasi atau fantasi. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah, matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanaskan. Nah, ini adalah salah satu jenis struktur komplikasi yang dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Di sini terdapat dua buah tokoh. Nah, yang pertama ada alien yang berukuran besar dan berikutnya ada alien yang berukuran kecil. Kenapa harus dapat dilakukan dengan menghadirkan tokoh lain? Karena kita ketahui biasanya konflik itu muncul antara satu atau dua orang atau lebih. Baru biasanya akan timbul konflik. Makanya kita juga dapat membuat sebuah cerita fantasi yang menarik, membuat sebuah masalah itu timbulnya seperti apa dengan menghadirkan tokoh yang lain. Berikutnya dikembangkan dengan mengubah latar. Nah, selain kita bisa menghadirkan tokoh, kita bisa juga menimbulkan sebuah konflik dalam cerita fantasi dengan cara mengubah latar. Latar apa yang kita ubah? Kita lihat di sini ya. Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Nah, di sini bisa kita lihat nih dibuka dengan kata-kata laut yang tadinya tenang. Di sini terjadi perubahan latar ya nak ya. Kita lihat nih dari tadi lautnya tenang berwarna biru muda, kehijauan ini tiba-tiba menjadi bergelombang dan berbuih. Di sini terjadi perubahan latar yaitu latar tempat. Latar laut yang tenang berubah menjadi buih. Nah, ini merupakan awal dari munculnya sebuah masalah atau konflik dalam cerita fantasi. Berikutnya, ini yang paling sering ya, karena kita ketahui cerita fantasi ini kan merupakan imajinasi atau cerita khayalan. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang aneh, cerita-cerita yang unik yang tidak akan kita temukan dalam kehidupan nyata. Pola pengembangan terakhir adalah dalam komplikasi yaitu dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda. Ini nih, kita suka nonton-nonton film, nonton-nonton cerita, baca novel, baca komik. Kita sering sekali melihat komplikasi atau masalah konflik ini dengan melewati lorong waktu ya atau pindah ke zaman yang lain. Di tengah saya asyik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan blum, saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba keemasan. Baunya harum dan indah, sebuah kerajaan megah di hadapanku. Nah, ini terlihat nih, dari tadi baru mengamati candi, tiba-tiba buminya bergoncang, tiba-tiba mereka dalam sekejap mata sudah masuk ke dunia yang berbeda. Jadi dalam memulai konflik biasanya penulis itu sering sekali melakukan yang namanya pindah zaman atau melompat ke zaman yang berbeda dari bisa masa lampau atau masa depan.
Tapi ada juga penulis yang dari masa depan ke masa lampau gitu. Jadi ini ya pola pengembangan cerita fantasi dalam struktur komplikasi. Berikutnya nih bagian yang paling terakhir itu adalah namanya resolusi. Bagaimana pola pengembangannya, ada apa saja? Yang pertama, dikembangkan dengan lompatan waktu 2 tahun kemudian. Nah nih, untuk jenis yang ini resolusi kan kita ketahui itu adalah akhir sebuah cerita ya. Kita sering sekali nih membaca sebuah cerita, melihat sebuah cerita, mendengar sebuah cerita, di mana pada bagian akhir biasanya terjadi lompatan waktu yang cukup banyak, kadang 10 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 1 tahun kemudian, bahkan walaupun hanya beberapa hari kemudian itu terjadi ya lompatan waktu seperti itu ya. Jadi di bagian resolusi biasanya banyak terdapat lompatan waktu. Nah, jadi lompatan waktunya itu biasanya dia maju ya, menggunakan alur maju. Contoh nih Ibu bacakan ya. Parta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Ozzy. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Nah, ini nih dari resolusi di mana terjadi lompatan waktu. Terserah mau 2 tahun kemudian, yang pasti biasanya lompatan waktunya itu tidak ditentukan apakah harus banyak, apakah hanya berjarak sedikit. Berikutnya, dikembangkan sebab akibat yang unik. Nih, unik. Yang namanya cerita narasi atau cerita fantasi itu kan merupakan imajinasi. Jadi kalau yang namanya imajinasi itu pasti unik ya, ada-ada aja atau aneh. Nah, itu. Kita lihat nih ya. Setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka dan tanpa kuduga saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Nih, ini setipe sama ceritanya si bertemu Gajah Mada ya. Jadi mereka lintas dunia, harus ada misi yang dikerjakan dan mereka akhirnya kembali. Nah, ini kan merupakan hubungan sebab akibat yang unik ya. Contohnya kayak tadi, sebabnya mereka itu yang sahabat bertiga tadi masuk ke dunianya si Gajah Mada. Terus mereka harus menjawab pertanyaan dari Gajah Mada. Nah, setelah itu karena mereka bisa menjawab, akibatnya mereka lolos. Akhirnya mereka dapat kembali ke dunia nyata. Nah, itu terkesan unik ya, Nak ya. Karena kalau dalam dunia sekarang itu kayaknya sungguh sangat aneh nih. Enak banget nih kalau kita bisa kayak Doraemon, kita bisa pindah kemana aja, pindah ke tahun berapa aja ya. Nah, itu salah satu jenis atau pola yang dapat dikembangkan dari resolusi. Nah, yang terakhir biasanya di bagian resolusi ini sering dikembangkan dengan surprise atau kejutan. Tapi di sini bukan surprise ulang tahun ya. Kejutan di sini kan kalau kita baca sebuah cerita, kita suka dibuat terkejut nih. Kayak tadi, baca ceritanya si Gajah Mada, boom, tiba-tiba mereka kembali ke dunia nyata. Nah, itu salah satu aspek yang disebut dengan pola pengembangan kejutan. Ini dibuat kayak gini nih, menjadi seperti ini. Hoi. Putri Candy menguap. Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Diskusikan variasi Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya. Nah, ini merupakan bagian dari kejutan. Tiba-tiba Putri yang tadinya tidur terus-menerusnya bertahun-tahun menguap dan akhirnya dia bangun dari tidur panjangnya. Tadi contoh yang di teks Gajah Mada itu yang pakai boom ya. Setelah kata boom, mereka akhirnya kembali ke dunianya. Berikutnya, kita akan mencoba menguraikan prinsip penggunaan bahasa pada cerita fantasi, atau ini kita kenal dengan istilah kaidah kebahasaan ya. Yang pertama, biasanya penggunaan itu banyak sekali penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang pencerita nih. Jadi kalau kita membaca sebuah cerita fantasi atau imajinasi, banyak sekali kata ganti. Nah, kata ganti itu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama seseorang ya. Contohnya kayak Erza diganti dia, kayak Erza dan Doni diganti mereka. Nah, biasanya kita nih dalam sudut pandang kan kemarin kita sudah pernah bahas bahwa ada 3 sudut pandang. Yang pertama itu sudut pandang orang pertama, yang kedua itu ada sudut pandang orang kedua, dan yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya kita kenal dengan aku dan saya. Itu untuk kata ganti yang tunggal, karena biasanya kalau sudut pandang orang pertama itu biasanya harus rata-rata tunggal ya, tidak ada nih orang pertama kami, karena kalau sudah kami itu bukan orang pertama. Yang berikutnya orang kedua itu kata gantinya biasa kita gunakan untuk lawan bicara kita, seperti kamu, kalian, dan mereka.
Berikutnya itu nanti kalian akan menemukan banyak sekali kata ganti ya. Nah, itu termasuk ke dalam ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam cerita fantasi. Berikutnya akan ada penggunaan kata yang menyerap panca indera untuk deskripsi latar. Nah, ini sama seperti deskripsi teks ya, dia menggunakan panca indera nih, penggunaan panca indera. Jadi di sini nanti si pembaca itu akan kita bawa seolah-olah mereka itu berada langsung dalam teks tersebut. Contohnya, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nih, ini menggunakan penyerapan panca indera penglihatan. Karena di sini dikatakan 3 rumah bergaya kerucut itu kan bisa tahu rumahnya 3 rumah nih, jumlahnya 3, terus gayanya kerucut. Itu kan berarti menggunakan indera penglihatan. Sama kayak yang berikutnya nih. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Biar tahu si emas sama berliannya bertaburan itu menggunakan penyerapan panca indera penglihatan. Berikutnya, nih laboratorium berantakan, semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Ini masih sama dengan contoh yang sebelumnya itu penyerapan panca indera penglihatan. Berikutnya, di sini ada latar suasana, ciri kebahasannya biasanya juga terdapat latar suasana ya. Ini masih menggunakan penyerapan panca indera juga nih. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, di sini terdapat 2 macam penyerapan indera. Yang pertama sudah jelas ya, indera penglihatan, karena biar tahu si ratu itu nangis habis dari ngeliat. Kalau kita nggak punya indera penglihatan, kita nggak bisa lihat nih, si penulis tidak bisa menggambarkan. Terus ada kata-kata kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Sunyi itu sesuatu termasuk dalam suara ya. Jadi ini merupakan indera pendengaran. Nah, penyerapannya menggunakan indera pendengaran. Dan penuh kesedihan, indera perasa. Biar tahu orang sedih, perasa itu menggunakan indera perasa. Berikutnya nih penyerapan panca indera dalam latar waktu. Waktu, suasana, tempat, suasana, sekarang waktu. Tengah malam, tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak mengumpal. Lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Ini waktu nih, tengah malam tak ada bintang di langit itu. Ketahuan gak ada bintangnya gimana Bu? Oh, ternyata pakai mata. Ngelihatnya dengan pencerapan panca indera yaitu penglihatan. Mendungnya hitam, tampak mengumpal, itu semua terlihat dari penyerapan panca indera penglihatan. Ini nih ada lain nih selain panca indera penglihatan. Lolongan anjing bersaut-sautan menyambut malam yang semakin larut. Lolongan anjing itu menghasilkan sebuah bunyi. Bunyi itu dapat didengar berdasarkan penyerapan panca indera pendengaran. Jadi di sini adalah beberapa contoh penyerapan panca indera yang digunakan dalam cerita teks narasi, yaitu ada dapat digunakan pada latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Berikutnya, ciri kebahasan yang lain adalah C, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Kemarin udah dibahas nih, jangan sampai lupa nih, ada yang namanya makna kias dan makna khusus, umum sama khusus. Contoh nih, kalau kias itu kan berarti kata-kata yang indah ya, kata-kata yang menggunakan perumpamaan, sama seperti majas. Dan makna khusus, khusus itu berarti dia lebih spesifik. Contoh, alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling nih. Hidungnya yang menjulang itu merupakan perumpamaan tuh, metafora ya. Jadi kira-kira dia membandingkan hidungnya itu dengan gedung-gedung bertingkat. Ini termasuk ke dalam makna kiasan. Berikutnya, kata sambung penanda urutan waktu. Jadi pada teks narasi dan teks fantasi itu terdapat yang namanya urutan waktu. Kalau di deskripsi kemarin kita nggak ketemu ya urutan waktu, tapi kalau di narasi ini banyak sekali kata sambung konjungsi ya yang merupakan penanda urutan waktu. Contoh nih Nak, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain itu bisa digunakan untuk menandakan datangnya tokoh lain ya, atau perubahan latar nih, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contohnya nih, setelah buku
terbuka, aku terseret pada masa lampau nih. Kata setelah itu kan penanda urutan waktu ya. Nah, berikutnya 2 tahun kemudian, ada kata kemudian di situ merupakan penanda urutan waktu. Akhirnya, ini biasanya terdapat di resolusi nih. Varta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Jadi nanti kalian akan menemukan ada banyak ya, mungkin ada beberapa, ada banyak kata sambung urutan waktu. Berikutnya, nanti ciri kebahasaan berikutnya adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Ungkapan itu merupakan gabungan satu kata atau lebih yang bergabung menjadi satu dan membentuk makna yang baru. Nah, di sini ungkapan yang digunakan adalah ungkapan yang bermakna keterkejutan. Nah, jadi membuat seseorang itu merasa terkejut. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita, memulai masalah nih. Contoh, tiba-tiba ini termasuk nih ke dalam ungkapan. Seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Kenapa tiba-tiba ungkapan? Karena kalau tidak digabung, kata tiba ini mempunyai makna sendiri. Tiba artinya datang atau sampai. Tapi setelah tiba digabung menjadi tiba dengan tiba yang lain, makanya dia membentuk makna yang baru, yaitu ungkapan keterkejutan. Tanpa diduga, nah ini nih kata tanpa sama diduga itu digabungkan menjadi satu nih, menjadi makna yang baru. Jadi tidak, ini ya maksudnya tidak tanpa diduga, jadi tanpa tahu, tanpa diduga. Jadi termasuk ke dalam keterkejutan juga nih. Kita nggak tahu begini bukunya jatuh dan halaman terbuka menyeret si Nabila pada dunia lain. Di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, ini termasuk juga ke dalam ungkapan keterkejutannya, yang biasanya merupakan bagian dari ciri kaidah atau kebahasaan teks fantasi atau narasi. Berikutnya yang terakhir nih. Yuk semangat yuk, ini terakhir ya. Bagian terakhir atau kaidah bahasa yang terakhir yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Raksasa itu mengejar kita, teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar perkataan Fona, aku segera berlari. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Jadi, yang dimaksud dalam kalimat langsung dalam sebuah teks narasi biasanya disebut juga dengan dialog nih. Percakapan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain itu disebut dengan kalimat langsung. Kita lihat nih, kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Nah, bisa kita lihat nih dari kata-kata raksasa itu mengejar kita, ada tanda titik. Oh, berarti ini kalimat langsung. Kenapa? Karena ciri yang pertama adalah menggunakan tanda petik. Berikutnya, intonasi tinggi untuk tanda tanya. Oh, jadi kalau ada kalimat langsung yang pakai tanda seru, yang pakai tanda tanya, itu pakai tanda kalimat perintah, itu biasanya menggunakan intonasi yang tinggi. Nanti kalau lagi nonton cerita nih, lagi denger cerita nih, lagi nonton cerita tuh ada kata-kata raksasa itu mengejar kita. Oh, berarti itu intonasinya tinggi. Itu merupakan kalimat langsung. Biasanya juga ciri kalimat langsung adalah menggunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua, aku, kamu. Nah, ini ciri-ciri dari kalimat langsung. Cara penulisan kalimat langsung, nanti misal nih kalau kalian nanti akan sampai pada tugas membuat sebuah teks narasi dan ternyata kalian mau membuat menggunakan sudut pandang orang pertama nih, jadi biasanya menggunakan kalimat langsung berarti ya. Nah, bisa digunakan dengan cara membuat sebuah kalimat yang diapit oleh tanda petik 2, bukan petik 1. Jadi kalau kalimatnya cuma petik 1 berarti itu bukan kalimat langsung. Tapi ketika kalimatnya menggunakan petik 2 berarti itu merupakan kalimat langsung. Berikutnya, kalimat letak tanda petiknya itu penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contoh nih, jadi jangan tanda petik dulu baru titik, tapi kebalik, titik dulu baru tanda petik. Tanda petik, aku akan pergi ke sekolah besok, titik tanda petik. Jadi jangan tanda petik dulu baru titik. Itu cara penulisannya ya. Berikutnya, menggunakan kalimat langsung, tapi ada juga beberapa penulis yang menggunakan sudut pandang lain dan jadinya teks tersebut menggunakan kalimat tidak langsung.
Ciri-cirinya adalah kalimat tidak langsung. Ibu jelaskan dulu ya. Kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi ini yang ngomong saya, tapi yang menyampaikan kamu. Itu disebut dengan kalimat tidak langsung. Misal nih, kalau yang ngomong kalau saya bernama Budi. Saya bernama Budi. Nah, yang ngomong si Andi. Dia bernama Budi. Bagian dia bernama Budi itu disebut kalimat tidak langsung. Berikutnya, ciri-ciri berikutnya adalah tidak menggunakan tanda petik. Iya, jadi kalau dalam sebuah cerita kalian tidak menemukan tanda petik, oh berarti si penulis itu menggunakan kalimat tidak langsung. Berikutnya, kalau di kalimat langsung ini biasanya dia menggunakan intonasi yang tinggi, kayak kalimat perintah, kayak kalimat tanya, tapi di kalimat tidak langsung biasanya intonasinya datar. Jadi semuanya itu nggak ada kalimat perintah, nggak ada kalimat tanya, semuanya itu menggunakan intonasi yang datar. Jadi bacanya itu benar-benar flow-nya itu kayak semacam yang rendah terus, jadi nggak ada rendah tinggi gitu ya. Terdapat perubahan kata ganti orang, pasti. Jadi di sini nanti pasti akan terdapat perubahan kata ganti orang kayak tadi nak. Yang namanya kalimat langsung itu kan tadi yang mengucapkan orangnya langsung, tapi ketika menggunakan kalimat tidak langsung yang mengucapkan sudah orang lain, jadi kata gantinya juga berubah. Contoh tadi tuh yang ibu bilang, kalau si Budi bilang saya pergi ke pasar, kalau yang ngomong Budi jadi saya pergi ke pasar, tapi ketika yang menyampaikannya Andi, Budi itu nggak bisa saya lagi, tapi dia akan berbicara dia pergi ke pasar. Makanya berubah kata ganti dari saya menjadi dia. Dari kata ganti orang ke satu berubah menjadi kata ganti orang ke ketiga. Kata ganti orang kedua, jadi gini, kata ganti orang ke satu berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Kayak saya berubah menjadi dia. Atau iya, kata ganti orang kedua berubah menjadi orang ke satu. Kamu atau dia menjadi saya atau nama orang. Jadi bisa aja nih dari kamu sudah makan dirubah menjadi saya sudah makan atau Andi sudah makan menggunakan nama orang. Kata ganti orang kedua dan ke satu jamak berubah menjadi kami dan kita dan mereka. Kalian menjadi mereka dan kami. Ini kata ganti yang biasa terdapat atau yang biasa yang harus kita rubah nih dari kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama membahas tentang bagaimana menelaah sebuah struktur teks narasi atau fantasi dan kaidah kebahasaannya ya. Nah, Ibu harap materi kali ini dan materi yang kemarin karena masih berhubungan, jadi masih banyak yang paham ya. Jangan dilupakan tuh materi yang tentang identifikasinya dan menelaahnya juga, jadi bisa dibuka-buka lagi dan dibaca secara utuh ya. Seperti biasa, soal akan Ibu bagikan dalam bentuk link, dan link itu akan Ibu share setelah video ini tayang. Jadi tidak ada pertanyaan lagi nih. Jadi biasanya kemarin baru kita tayangnya jam 10, tapi jam 7 udah tanya, Bu, link soalnya di mana? Jadi ingat ya, jadi nanti linknya akan Ibu bagi setelah videonya tayang. Baiklah, cukup sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah, selalu berada di rumah ya. Jika memang harus terpaksa keluar, setelah keluar itu keluarnya menggunakan masker, terus nyampe di rumah juga harus jangan lupa cuci tangan yang bersih. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? Hah? Aduh, janganlah Hen, lu nakut-nakutin Hen. 38 Beb.